Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Waktunya beda chapter ke 978. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Chapter ke 978 keluar pada tanggal 26 April kemarin. Chapter ini diisi dengan tibanya kelompok aliansi pemberontak di tanah Onigashima. Pada cover chapter kali ini masih menceritakan keluarga Gang Beji. Setelah Gotti berhasil menyelamatkan Lola, kedua kelompok bajak laut Lola dan Gang Beji akhirnya bertemu. Di situ terlihat dua anak buah Lola, yaitu Rizky Brother, sedang berterima kasih kepada Gotti karena telah menyelamatkan kaptennya. Jika kalian lupa, Rizky Brother ini orang yang melihat pengorbanan Zoro saat air akti lebak. Dan saat menjadi zombie, mereka banyak dimasukkan ke tubuh tupai. Ya, akhirnya cerita keluarga Beji berakhir bahagia setelah melewati banyak drama selama pencarian si Lola. Mungkin saja nanti Lola dan kelompok bajak lautnya akan beraliansi dengan bajak laut Fire Tank. Oke, sekarang kita masuk saja ke cerita chapter 978. Di halaman pertama, kita bisa melihat keputusan akhir dari strategi yang pasukan aliansi susun. Dengan sebagian 9 sarung pedang merah ikut bersama bajak laut hati, melalui jalur laut menuju ke bagian belakang dari Pulau Onigashima. Akan tetapi, kenapa laut mukanya terlihat sini seperti tidak suka? Dan menurut admin, ini memunculkan beberapa kemungkinan, dari yang serius sampai yang sepele. Pertama, karena silau, rencana yang ia susun tidak diikuti oleh pasukan aliansi. Memang, Lau beberapa kali terlihat mudah kesal ketika rencana yang ia buat gagal. Jadi ya, ini merupakan reaksi normalnya. Kedua, karena ia tidak suka dengan orang asing yang masuk ke kapalnya. Apalagi, Kiku, Kawamatsu, Azura, dan Raizo terlihat seperti orang norak. Ya, mirip dengan kelakuan Luffy, Chopper, dan Usopp ketika melihat sesuatu yang baru. Dan ini juga reaksi normal Silau sih, yang memang karakternya agak serius. Dan yang ketiga, Lau kesal karena ternyata rencana untuk membawa semua 9 sarung pedang merah langsung menuju ke belakang Onigashima lalu menyergap Kaido tidak dapat terlaksana. Dan rencana ini merupakan rencana jebakan. Karena si Lau adalah salah satu pengkhianat juga yang ingin langsung menyerahkan 9 sarung pedang merah kepada Kaido. Ini sedikit masuk akal karena memang secara perbandingan kekuatan 9 sarung pedang merah dan bajak laut hati tidak mungkin mengalahkan Kaido dengan kekuatan mereka sendiri. Apalagi Lau cukup cerdas untuk tahu kalau itu tidak mungkin terjadi dengan mudah. Seharusnya Lau tidak melakukan itu. Jadi, apakah Lau pengkhianat juga? Ya memang, bukti ini masih sangat tidak kuat. Ya sudah, kita kesampingkan saja dulu. Dan kita anggap Lau hanya kesal karena poin kedua saja, yaitu melihat orang asing yang agak norak berada di kapalnya. Sedangkan di atas laut, para kapal lain mulai bergegas juga dengan kecepatan penuh menuju Onigashima. Di atas kapal, Kinemon sedang memberikan motivasi kepada pasukan aliansi. Dan terlihat juga mimik wajah serius yang menggambarkan kesuksesan mereka dalam menghadapi pertempuran hidup atau mati ini. Ada pasukan masketirnya Inuarashi, samurai, yakuza, dan para bajak laut, yaitu bajak laut topi jerami dan bajak laut kid. Sebenarnya masih kurang satu kelompok lagi, yaitu kelompok Sukuming yang dipimpin oleh Nekomamushi. Mungkin nanti kelompok Nekomamushi akan hadir bersama pasukan tambahan yang telah kita nantikan, yaitu para mantan anak buahnya Shohige. Apalagi terakhir kali Nekomamushi muncul sudah cukup lama, tepatnya di chapter ke-99. Setelah itu tidak diketahui lagi kemana kelompok Nekomamushi pergi. Setelah pasukan aliansi berhasil memasuki kawasan pelabuhan Onigashima, melewati satu-satunya jalan yang diapit dua tebing, sekarang terlihatlah betapa besarnya Onigashima. Semua bangunan yang ada di situ terlihat sangat besar, bahkan jika dibandingkan dari ukuran kapal Sanigo dengan patung rubah yang ada di gerbang itu, Sanigo terlihat sangat kecil. Semua orang hanya bisa tertegun melihat ukuran bangunan yang besar-besar itu. Patung, lampion, payung, air terjun berbentuk muka iblis, hingga tiang lampunya berukuran sangat besar. Tapi tunggu dulu, ada yang jauh lebih mengejutkan lagi, yaitu sebuah katana yang berukuran sangat besar tertancap di Pulau Onigashima. Sepertinya ini katana terbesar yang pernah admin lihat sepanjang cerita One Piece. Dan mungkin saja katana jauh lebih besar dari ukuran yang kita lihat sekarang dikarenakan efek point of view-nya. Payungnya berada di depan saja terlihat sangat besar. Apalagi itu katana yang terlihat berada cukup jauh di belakang masih terlihat sangat besar. Sepertinya Onigashima pulau yang tampilannya paling wah dari pulau-pulau yang lain karena ukurannya yang seberaksasa. Selain itu, akhirnya kita melihat dengan jelas bentuk asli dari gunung yang membentuk tengkorak. Admin jadi semakin yakin dengan teori kalau itu bukanlah gunung alamiah, melainkan benar-benar fosil tengkorak dari suatu makhluk yang kemungkinan besar jika dilihat dari strukturnya adalah Wars. Dan besar kemungkinannya juga kalau katana yang tertancap di Onigashima itu dimiliki oleh Wars tersebut. Entah siapa yang bilang kalau dia yang resminya salah satu dari anggota topi jerami yang sepertinya itu Nami berkata, "We are in Kaido Lair." Ini artinya kita berada di sarang Kaido. Mungkin Oda Sensei memberi kata ini karena yang akan mereka lawan adalah kelompok bajak laut binatang buas
Atau mungkin ini sebuah indikasi kalau Kaido bukanlah manusia, melainkan makhluk lain, atau sebut saja naga. Tidak mungkin Oda Sensei memakai kata-kata tanpa ada maksud dan tujuan. Karena biasanya Oda Sensei selalu menyelipkan sedikit fakta terselubung. Sedangkan Kinemon berpikir, kalau sepertinya rencananya untuk melakukan serangan kejutan masih bisa berjalan dengan lancar, karena tidak adanya sama sekali pasukan yang menghadang mereka. Apalagi diperlihatkan juga siluet orang-orang yang sedang berpesta. Akan tetapi, dari kapal topi jerami, Guard Usopp terlihat sedang memantau sekitaran area pelabuhan. Yang ternyata terdapat beberapa anak buah Kaido yang ditugaskan untuk menjaga pelabuhan sedang mengadakan pesta juga di sana. Tapi ada sedikit keanehan. Kenapa Usopp memakai teropong, namun matanya tidak melihat ke arah teropong, malah ke arah samping? Apakah Guard Usopp ini mengetahui adanya penjaga di situ, bukan karena teropongnya, melainkan karena kekuatan Ken Musuko Haki miliknya? Jika memang itu yang terjadi, wow, Guard Usopp semakin cocok saja disebut sebagai Sogeking. Setelah mengetahui adanya penjaga, Guard Usopp langsung menyerang para penjaga dengan senjata andalannya menembakkan Pop Green. Kemudian berubah menjadi tanaman yang dapat mengeluarkan gas bius, sehingga para penjaga pun dapat dengan mudah dibuat tidak sadarkan diri oleh serangannya. Selanjutnya terlihat Jinbei yang baru saja mengerti rencana penyerangan ini, dan ia sadar kalau banyaknya kapal asing yang berlabuh akan membuat para musuh curiga. Ketika bajak laut topi jerami sedang berdiskusi mencari cara yang terbaik, suara gemuruh kapal tenggelam terdengar dari tepi pelabuhan, yang ternyata itu berasal dari kapal pasukan aliansi yang telah mereka tenggelamkan. Luffy pun terkejut melihat itu dan langsung bertanya, kenapa kapal kalian? Kinemon dengan muka serius yang langsung saja menjawab, kita menenggelamkan semua kapal itu, karena dalam misi ini kita sudah tidak membutuhkan kapal itu lagi untuk kembali lagi. Yang berarti pertarungan ini hanya memiliki dua hasil saja, yaitu berhasil atau kalah dan mati. Dan itu juga berarti para samurai sudah benar-benar membulatkan tekad mereka untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Si Usopp dan Chopper malah membuat Franky sedikit emosi dengan bercanda, kita tidak harus melakukan itu juga kepada Sunny kan? Tapi Jinbei sepertinya memiliki strategi lain. Ia berencana untuk menyembunyikan beberapa kapal yang pastinya termasuk Sunny. Ya masa Sunny kok kapal satu-satunya bajak laut topi jerami ditenggelamkan juga? Pastinya tidak mungkin dong. Tanpa kapal, mereka bukanlah bajak laut. Setelah itu, para samurai yang telah menginjakkan kaki mereka di tanah Onigashima mulai maju ke depan lewati gapura yang besar dan juga jembatan. Di tengah jembatan, Kinemon mengeluarkan kekuatan buah iblisnya dengan membentuk suatu gapura. Dan semua pakaian orang yang melewati gapura itu akan berubah menjadi seperti pakaian seragam bajak laut binatang buas. Kinemon mengaku kalau ini adalah pengaplikasian terhebat dari kemampuan buah iblisnya. Selain itu, dia memberitahukan term and condition dari efek kemampuan buah iblis itu. Dan jika mereka terkena serangan, maka efeknya akan langsung menghilang. Semua pakaian pasukan aliansi yang ada di situ pun berubah. Bajak laut Kid terlihat tidak begitu menyukainya, sedangkan bajak laut topi jerami malah sebaliknya. Mereka terlihat menyukai pakaian yang sekarang mereka kenakan. Admin sangat setuju dengan reaksi Sanji, yang terlihat sangat menyukai Nami yang berbalut pakaian seragam bajak laut binatang buas. Nami terlihat sangat cocok dan menawan. Tapi sayangnya kita belum dikasih lihat bagaimana penampilan Robin. Mungkin saja ia sedang membantu Jinbei dan Franky yang sepertinya sedang menyembunyikan Sanigo. Ya, mereka semua sekarang saat ini sudah dalam keadaan yang siap tempur, dan terlihat juga ada pecutan motivasi sebelum mereka melangkah ke depan. Sementara itu, dalam kediaman Kaido, pesta telah dimulai. Queen lah yang didaulat sebagai MC pesta ini. Ia terlihat sangat menikmatinya. Jiwa narsistiknya pun muncul. Selain itu, terlihat juga Apo yang berperan sebagai DJ, yang tentunya membuat acara ini semakin meriah. Tapi yang menarik perhatian admin di sini, ada barongsai naga-nagaan yang sedang berhadapan. Ada naga yang banyak kepalanya dan ada naga yang satu kepala saja. Sepertinya ini merupakan simbol dari kerjasama antara dua kubu, yaitu kubu Orochi dan kubu Kaido. Suasana pun sangat meriah. Kediaman Kaido ini terlihat sangat megah. Queen yang berada di lantai atas memandu acara. Pertama-tama, ia melakukan absensi kepada audiensnya. Selain itu, Oda Sensei juga memberikan penjelasan dari masing-masing perkelompok anak buah Kaido. Saat itu, Queen memulai absensinya dari kelompok yang disebut Waiters. Mereka ini orang-orang yang sedang menunggu giliran untuk memakan buah iblis buatan Caesar, yaitu Smile. Jadi mereka sekarang masih hanya orang biasa saja. Tapi setidaknya, mereka setingkatlah sama marinir biasa angkatan laut. Selanjutnya ada kelompok Pleasure. Mereka adalah orang-orang yang gagal mendapatkan kekuatan buah iblis Smile. Dan sesuai dengan namanya, yaitu Smile. Jadi buah iblis buatan ini akan memberikan efek samping jika yang gagal memiliki kekuatan buah iblisnya, yaitu dirinya tidak bisa memiliki mimik wajah lain selain mimik wajah bahagia. Dan di kelompok inilah orang-orang gagal itu terkumpul. Akan tetapi, sebenarnya admin masih sedikit bingung dengan cara kerja Smile ini.
kenapa beberapa orang memiliki efek samping dari Smile. Padahal kan tidak mungkin Kaido memberikan uji coba memakan Smile kepada orang lain. Sepertinya ada suatu alat atau metode yang digunakan untuk memindahkan efek samping Smile kepada orang lain, lalu membiarkan kekuatannya di orang lain. Contohnya ada dua orang A dan B. Si A merupakan kandidat mendapatkan kekuatan, maka nantinya efek samping dari Smile akan disalurkan ke si B. Nah, sampai sekarang belum ada informasi yang jelas gimana cara Smile ini bekerja. Selanjutnya ada kelompok gifters, para orang-orang yang dikaruniai kekuatan Smile. Kemudian ada kelompok headliners, yaitu para anggota bajak laut binatang buas yang kekuatannya telah diakui. Ya, selanjutnya sudah masuk ke kelompok yang kekuatannya mungkin setara dengan para Vice Admiral Angkatan Laut, atau bahkan melebihinya, yaitu kelompok Tobiropo, atau kita selama ini taunya The Flying Six. Queen sepertinya kurang begitu akrab dengan mereka, karena ketika dipanggil, mereka hanya diam saja. Mengetahui panggilannya dikacangin, Queen pun langsung membuat jokes, dan semua orang pun terlihat senang dengan jokes yang Queen buat. Dan yang terakhir, ada kelompok para monsters, yaitu Numbers. Sepertinya setiap anggota Numbers ini memiliki ketawa yang khas, sesuai dengan urutannya. Karena Oda Sensei menggambarkan tawa mereka seperti hach hach hach, yang seharusnya ia merupakan urutan ke-8. Karena dalam bahasa Jepang, 8 artinya hachi. Kemudian ada Gokiki Gokiki, yang seharusnya melambangkan kalau dia ini urutan ke-5, dan seterusnya. Ya, setelah selesai melakukan absensi kelompoknya sendiri, si Queen melanjutkannya dengan absen kelompok Orochi. Dan di sini kita baru tahu, sebutan untuk para elit samurai Orochi adalah Himawari Gumi. Selain itu, turut hadir juga para Onibawatsu. Dan yang terakhir, Queen tidak lupa menyebutkan kelompok bajak laut Big Mom. Setelah acara absensi ini, cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya wujud para Tobiropo, atau The Flying Six, beserta namanya juga. Yap, sesuai dengan judulnya, yaitu Introducing Tobiropo. Secara khusus, di akhir-akhir manga, Oda Sensei memperlihatkan mereka. Ternyata mereka terdiri dari 2 orang wanita dan 4 orang pria. Ada yang bernama Ulti, seorang wanita yang bertanduk dan menggunakan masker. Tidak tahu apakah itu tanduk asli atau hanya aksesoris saja. Selanjutnya ada Patch One yang sedikitnya sudah kita lihat kekuatannya. Dan sekarang kita bisa melihat wujud manusianya. Ia menggunakan masker juga, tapi maskernya bermotif half black dan half white. Selanjutnya ada Wuswu. Pria ini memakai topeng dan hanya menyisakan bagian mulutnya saja. Ia juga menggunakan tanduk yang sepertinya adalah aksesoris dari topengnya juga. Selanjutnya ada Black Maria, yang terlihat memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lain. Dan ada tanduk di kepalanya juga. Selanjutnya ada X-Drake, yang sudah beberapa kali kita lihat. Dan terakhir ada Sasaki. Sama juga, dia memiliki tanduk. Sepertinya si Sasaki ini bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah seorang manusia ikan. Selain perkenalan mereka, percakapan mereka cukup menarik perhatian untuk dibahas. Kalau di translatean ilegalnya, percakapan ini cukup berbeda dengan resminya. Pertama, si Ulti menanggapi canda Queen yang terlihat mengejek kelompok mereka sebagai sekelompok arogan pang atau berandalan yang sombong dengan berkata kalau Queen itu menjijikan. Lalu si Patch One mencoba menenangkan si Ulti. Dia berkata kalau tidak usah menanggapi Queen, itu sangatlah memalukan. Si Ulti pun menanggapi Patch One sambil memanggilnya dengan sebutan Pepe. Kemudian Wuswu mencoba membunuh kebosanan dengan menyediakan topik perbincangan. Jika ditranslate yang ilegal, topik ini menjadi terlihat serius karena membahas siapa yang akan menggantikan posisinya Queen jika Queen mati. Sedangkan di versi legalnya lebih diperjelas lagi. Posisi yang dimaksud ini adalah posisi performer, yang kalau menurut admin yaitu posisi MC yang sering dilakukan Queen. Jadi obrolannya terlihat jauh lebih santai ketimbang yang versi ilegalnya. Dan tidak sampai di situ saja, di versi legalnya diketahui fakta kalau Patch One bersaudara dengan Ulti. Karena terlihat, Patch One memanggil Ulti dengan sebutan Sis. Selanjutnya mereka semua menerka-nerka apa alasan dari dipanggilnya mereka oleh Kaido. Lalu si Ulti nyeletuk, apakah ini masalah keluarga? Yang lain tampak terkejut ketika Ulti berbicara seperti itu. Jadi apakah ini benar masalah keluarga? Dan kalau memang iya, berarti ada kemungkinan salah satu dari anggota Tobiropo ini memiliki hubungan keluarga dengan Kaido, yang bisa jadi anaknya Kaido. Sepertinya sih, sebentar lagi anaknya Kaido akan diperkenalkan. Dan menurut admin, anaknya ini memiliki hubungan dengan para Flying Six. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Sepertinya admin akan mereview chapter apabila yang legalnya sudah keluar saja. Karena ada beberapa mistranslate dari yang ilegal. Dan cukup jauh berbeda maknanya dari yang legalnya. Sekarang tinggal kita lihat saja langkah pasukan aliansi. Apakah mereka benar-benar bisa menyusup tanpa ketahuan? Masalahnya, di antara pasukan aliansi, terdapat Monkey D. Luffy yang selalu saja mengandalkan improvisasinya saja. Yap, sekian dulu. Dan ingat, jaga kesehatan nakama.
Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.